Baik, Bu, saya mulai ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 3. Kami akan membawakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu gaya antar molekul, kemudian sifat fisika cair, di mana kelompok kami terdiri dari anggota, yaitu 5 anggota. Yang pertama Yosia Ranterapa, kemudian Nisa Fadila Akma, kemudian ada Syarifah Mukashifa Kurais, kemudian ada saya sendiri, Gloria Indah Payangan, kemudian ada Belinda Julia Frabes. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilakan untuk Saudara Belinda untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilakan. Jadi yang pertama saya akan dibahas di sini adalah tentang pengertian gaya antar molekul. Jadi gaya antar molekul adalah gaya aksi di antara molekul-molekul yang menimbulkan tarikan antar molekul dengan kekuatan yang berbeda-beda. Jadi gaya antar molekul itu dapat mempengaruhi sifat fisika dan juga sifat kimia senyawa. Contoh sifat fisika yang dipengaruhi yaitu fase senyawa yang berbentuk padat, gas, dan juga cair. Jadi kalau dalam keadaan padat itu, gaya antar molekul menjaga molekul tetap berada dalam hubungan spasial tetap. Kalau dalam keadaan cair, gaya antar molekul menjaga molekul tetap berdekatan, namun tidak ada hubungan spasial yang tetap. Sedangkan dalam keadaan gas, molekul itu lebih terpisah dan gaya tarik antar molekul relatif tidak mempengaruhi gerakannya. Jadi gaya antar molekul ini juga menentukan Mana share screen-nya? Jadi gaya antar molekul ini juga menentukan sifat fisi senyawa seperti titik didih, tegangan permukaan, dan kekentalan atau viskositas. Belinda, maaf mic-nya. Jadi semakin kuat gaya antar molekul, maka makin tinggi titik didihnya, itu disebabkan karena makin banyak energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar molekul. Dan juga sebaliknya, jika gaya antar molekul lemah, titik didihnya rendah, itu disebabkan karena makin sedikit energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan antar molekul tersebut. Jadi, untuk mengetahui adanya ikatan hidrogen yang merupakan gaya antar molekul dan kuat, kita dapat mengamati senyawa yang memiliki perbedaan keelektronegatifan dan titik rendah besar meskipun M-nya kecil. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Syarifah memaparkan materi tentang jenis gaya antar molekul. Baik, jenis gaya antar molekul terbagi jadi 3, yaitu gaya dipol-dipol, gaya London, dan ikatan hidrogen. Next. Gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol adalah gaya yang terjadi di antara molekul-molekul yang memiliki sebaran muatan tidak homogen, yakni molekul-molekul dipol atau molekul polar. Molekul-molekul polar memiliki 2 kutub muatan yang berlawanan. Oleh karena itu, di antara molekul-molekulnya akan terjadi interaksi yang disebabkan kedua kutub muatan yang dimilikinya. Hubungan gaya dipol-dipol
dengan sifat fisik suatu senyawa semakin rendah gaya tarik dipol-dipol antar molekul, maka titik didihnya maupun titik leleh senyawa tersebut akan semakin tinggi. Kenyataannya, ini menyatakan bahwa gaya tarik dipol-dipol bukan merupakan faktor utama penentu besarnya titik leleh maupun titik didih suatu senyawa. Gaya dipol-dipol merupakan gaya yang bekerja antara molekul-molekul polar, yaitu antara molekul yang memiliki momen dipol. Semakin besar momen dipolnya, maka semakin kuat gayanya. Suatu contoh interaksi dipol-dipol dapat dilihat gambar di samping. Pada asam klorida atau HCl, ujung positif suatu molekul polar akan saling menarik dengan ujung negatif molekul lain dan mempengaruhi posisinya. Molekul polar mempunyai gaya tarik resultan. Contoh-contoh molekul polar yaitu asam klorida dan kloroprom. Next. Dua, gaya London. Gaya London atau gaya dispersi adalah gaya interaksi molekul atau antar atom yang memiliki dipol sementara dengan jarak yang sangat dekat. Suatu contoh gaya London dapat dilihat pada gambar di bawah. Apabila suatu elektron bergerak di dalam molekul maupun atom, gerakan tersebut acak, sehingga menyebabkan elektron hanya berada di satu sisi molekul atau atom tersebut. Keadaan tersebut membuat partikel menjadi dipol yang hanya berlangsung sesaat, sehingga disebut dengan dipol sesaat. Apabila di salah satu sisi partikel terbentuk sisi negatif, maka sisi yang lainnya akan tertolak. Dengan kata lain, dipol sesaat pun mampu mempengaruhi dipol di dekatnya. Jika ada dua partikel yang memiliki dipol berbeda berdekatan, maka akan terjadi tarikan sementara sehingga kedua partikel menyatu. Pada atom bebas dan molekul yang bersifat nonpolar, gaya tarikan ini sangat lemah yang disebut dengan gaya London. Gaya London terjadi di semua partikel. Next. Tiga, gaya hidrogen. Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah ikatan antara senyawa-senyawa polar yang memiliki atom H dan atom yang memiliki keelektronegatifan tinggi seperti F, O, N, dan Cl. Contoh dari ikatan molekul bisa kita lihat pada gambar di bawah. Molekul polar seperti H2O mempunyai ujung-ujung yang muatannya saling berlawanan, dan molekul dipol menata dirinya sendiri sehingga sisi bermuatan positif akan berdekatan dengan sisi yang negatif. Kemudian tarikan dipol yang sangat kuat terjadi di antara molekul apabila molekul memiliki atom hidrogen yang terikat dengan nitrogen, oksigen, atau klorin. Ujung positif dipol bisa mendekat ke arah ujung dipol negatif molekul lain, sehingga keduanya saling berdekatan dan terjadi gaya tarik-menarik yang sangat kuat yang disebut dengan ikatan hidrogen. Baik, berikut untuk materi selanjutnya saya persilakan untuk Saudara Yosia Rantirapa untuk memaparkan materi selanjutnya. Di dalam zat cair, molekul di permukaan dikelilingi oleh lebih sedikit molekul di bawah permukaan. Akibatnya molekul ini permukaan mengenai gaya tarik-menarik antar molekul yang lebih lemah dibandingkan molekul di bawah permukaan. Hal ini menyebabkan molekul di permukaan cenderung tarik ke dalam zat cair yang menyebabkan timbulnya tegangan permukaan. Semakin kuat gaya antar molekul suatu zat cair, maka semakin besar juga tegangan permukaan yang dihasilkan. Air atau H2O yang bersifat polar mempunyai tegangan permukaan yang lebih besar dibandingkan benzena yang bersifat non-polar. Hal ini disebabkan gaya antar molekul pada
H2O yakni ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan gaya London pada benzena. Gaya antar molekul mempengaruhi zat cair untuk membasah suatu permukaan air. H2O dapat membasahi permukaan gelas yang berisi karena molekul H2O membentuk ikatan hidrogen dengan atom-atom O pada gelas. Namun, bila permukaan gelas dilapisi lemak, maka akan terbentuk butiran-butiran kecil. Hal ini dikarenakan H2O tidak membentuk ikatan yang kuat dengan hidrokarbon. Gaya antar molekul dipengaruhi kekentalan viskositas suatu zat cair atau air H2O yang bersifat polar memiliki kekentalan yang lebih tinggi dibandingkan benzen atau C6H6 yang bersifat nonpolar. Hal ini dikarenakan gaya antar molekul pada H2O, yakni ikatan hidrogen lebih kuat dibandingkan gaya London pada benzen. Akan tetapi air memiliki kekentalan yang lebih rendah dibandingkan minyak zaitun. Hal ini menyebabkan karenanya minyak zaitun bersifat nonpolar, memiliki ukuran molekul yang lebih besar dan jumlah atom yang lebih banyak, sehingga gaya London jauh lebih besar dibandingkan ikatan hidrogen pada air. Gaya tarik antara molekul-molekul juga disebut gaya antar molekul. Gaya ini juga menentukan keberadaan materi terkondensi cairan pada padatan. Ketika suhu gas turun, energi kinetik rata-rata molekul akan turun. Hingga pada suhu yang cukup rendah, molekul-molekul itu tidak memiliki cukup energi sehingga memisahkan diri dari tarikan molekul lainnya. Pada titik ini, molekul mengkelompokkan untuk membentuk tetesan cair atau kecil. Fenomena ini perubahan dari wujud menjadi cair dikarenakan dengan pengembuhan. Perbedaan gaya intermolekul dengan antarmolekul. Gaya intermolekul menstabilkan molekul-molekul asil, sehingga gaya antarmolekul terutama menyebabkan sifat materi dalam jumlah sangat besar, misalnya titik didih dan titik leleh. Umumnya gaya antarmolekul jauh lebih lemah daripada gaya intermolekul. Jadi biasanya diperlukan energi yang jauh lebih kecil untuk menguapkan cairan daripada untuk memutuskan ikatan dalam molekul cair. Gaya dipol-dipol atau gaya dipol-dipol terinduksi dan gaya dispersi tercakup dalam gaya sering disebut kimiawi sebagai gaya van der Waals. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu sifat fisika zat cair akan dibawakan oleh saudari kami yaitu Nisa Fadila Akmal. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjelaskan sifat fisika itu berdasarkan wujudnya. Zat dapat dibedakan berdasarkan wujudnya dapat dibedakan menjadi 3. Salah satunya yaitu zat cair adalah zat yang mempunyai volume tetap. Bentuknya berubah-ubah mengikuti tempatnya. Dilihat dari susunan molekul dan antar molekulnya. Zat cair mempunyai susunan molekul yang kurang teratur dan jarak antar molekulnya yang agak renggang. Sehingga
Gaya tarik molekulnya lebih rendah dibandingkan dengan padat. Dan mempunyai contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti air sirup, air teh, air mineral, dan air garam. Adapun perbedaan dengan zat padat, zat cair mempunyai susunan partikel yang kurang teratur dan kurang rapat dibandingkan susunan partikel pada zat padat. Hal ini yang menyebabkan partikel-partikel dapat bergerak bebas untuk berpindah tempat. Akan tetapi, partikel-partikel menyusun zat cair tidak dapat memisahkan diri dari kolomnya. Keadaan ini menyebabkan volume zat cair selalu tetap, walaupun bentuknya berubah. Baik, untuk materi berikutnya saya akan menjelaskan perubahan fisika pada zat cair. Nah, teman-teman, pasti kita telah mengetahui bahwa sifat fisika itu dia hanya sementara. Kemudian kalau sifat kimia itu dia perubahan yang dialami suatu benda yang membentuk zat baru. Tapi kalau sifat fisika itu dia hanya membentuk sifat sementara. Kemudian perubahan fisika itu pada zat cair itu kita bisa mengetahui pada masanya. Masanya itu dia tetap, kemudian volumenya juga tetap, kemudian bentuknya itu dia bisa berubah-berubah. Nah, contohnya di sini pada tembaga yang berwujud cair jika suhu mencapai 1803 Celcius dan berwujud gas, jadi suhunya itu mencapai di atas 2300 derajat Celcius. Nah, kita perhatikan untuk pernyataan di bawah ini. Lembur menjadi cair. Ini adalah perubahan dari padat ke cair. Contohnya es mencair. Kemudian ada pembekuan di mana perubahan wujud cair ke padat. Ini dinamakan es membeku. Kemudian ada penguapan di mana perubahan wujud cair ke gas, di mana air menguap, dan kemudian pengembun di mana perubahan wujud gas ke cair, contohnya uap air embun. Next, Anggun. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan materi kelompok kami, hubungan antara molekul dengan perubahan fisika itu sangat terikat ya teman-teman, di mana di sini ada dijelaskan bahwa perubahan fisika pada suatu saat itu kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Contohnya itu pada ketika kita membuat air atau membuat teh, gula yang kita larutkan di dalam air panas itu dia akan terlarut, di mana molekul-molekul gula itu tercampur merata pada molekul air tersebut. Kemudian ada juga pakaian yang kita jemur ketika masih basah dia menjadi kering. Kenapa? Karena ada molekul-molekul air pada pakaian yang menguap, kemudian menjadi molekul uap air dan terlepas dari pakaian tersebut. Nah, teman-teman, di sini juga ada sifat zat cair dalam mempunyai volume tetap, tetapi bentuknya itu dia berubah-ubah, dia menurut tempatnya. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa bentuknya itu, saya sudah menjelaskan tadi perubahan sifat fisika pada zat cair itu kita bisa lihat dari bentuknya. Nah, bentuknya itu dia tidak tetap, dia tergantung pada tempatnya. Nah, sifat fisika ini disebabkan oleh molekul-molekul zat cair, di mana kurang teratur dan letaknya relatif berdekatan, meskipun tidak sekuat jarak antara molekul zat padat. Nah, ada juga gaya tarik antar molekulnya masih
cukup kuat meskipun tidak sekuat zat padat. Yang ketiga yaitu gerakan molekul-molekulnya lebih bebas dibandingkan dengan gerakan molekul-molekul zat padat, sehingga dapat dengan mudah berpindah-pindah tempat di antara molekul-molekul yang lain. Tetapi dia tidak mudah meninggalkan kelompoknya. Kemudian di sini oleh karena gaya tarik antara molekul zat cair kurang kuat, ke dalam zat cair dapat dimasukkan benda lain. Jika benda yang masuk ke dalam zat cair, maka zat cair itu akan memberikan reaksi dengan menekan benda tersebut dari segala arah. Akibatnya, berat benda di dalam zat cair akan berkurang dibandingkan berat di udara. Dapat dikatakan juga zat cair mempunyai tekanan hidrostatis.